kelompok kami, yaitu nama saya Prihani Dwi Anggraini, NPM 201212110020. Perkenalkan, nama saya Arifah Kusuma dengan NPM 2012121036. Perkenalkan, nama saya Reginda Lukas Wijaya, NPM 2012110003. Nama saya Maesa Kusi Fadli, MPM 2012111001. Nama saya Rahmat Wisantoso, NPM saya 2012111034. Saya akan menjelaskan yang pertama materi manajemen konflik dalam lintas budaya. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik adalah hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun, konflik dapat diminimalisir dengan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan perpecahan, permasalahan, dan persaingan yang tidak sehat serta mempengaruhi produktivitas. Manajemen konflik juga digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui solusi yang sesuai. Manajemen konflik juga melibatkan proses identifikasi masalah yang mendasar, menganalisis konflik, memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan juga kemampuan untuk mengelola, memiliki keterampilan komunikasi yang baik juga kemampuan untuk mengelola perbedaan dan pendapat perspektif yang berbeda. Konflik antar budaya dapat terjadi pada organisasi internasional yang memiliki karyawan dari bangsa yang berbeda-beda. Organisasi internasional ini mengerjakan karyawan yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Model manajemen konflik. Model manajemen konflik yang didasarkan pada nilai kearifan lokal masyarakat merupakan suatu konsep perilaku komunikasi yang memiliki kekhasan karena mengedepankan aspek sosial dan spiritual dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Setiap aspek yang terkandung dalam model manajemen konflik tersebut tidak hanya sekedar bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara dua perguruan yang berkonflik, namun secara lebih luas juga mencakup pada tujuan-tujuan untuk mencapai keselamatan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Bidang kajian kedua membangun elitisme sebagai karakter dari komunikasi Asia. Tokoh elit yang dimaksudkan dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang kuat dalam suatu lingkungan masyarakat. Model manajemen konflik yang didasarkan pada nilai kearifan lokal masyarakat dapat memunculkan peluang secara umum dalam lingkungan masyarakat dan secara khusus dalam lingkup anggota perguruan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya hubungan hierarkis yang menjadi kunci dari efektivitas model manajemen konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan budaya kerja. Dalam efektif cultural work group communication theory, terdapat input proses output model yang menjelaskan kinerja kelompok dalam sebuah lingkungan multibudaya. Keragaman budaya dapat mempengaruhi proses komunikasi dan hasil yang terjadi dalam suatu kelompok kerja. Oezel 2011. Gaya manajemen konflik milik Thomas dan Kilman dalam Wirawan 2010 mengemukakan 5 jenis gaya, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan mengakomodasi. 1. Strategi kompetisi atau competing. Untuk melaksanakan manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. Anda sebagai penengah atau wasit dapat memantau dan mengawasi kedua belah pihak. Meski dalam beberapa kasus cara ini cukup adil dan fair, namun biasanya menghasilkan solusi, yakni mendapatkan pihak yang menang dan yang kalah. 2. Strategi kolaborasi atau collaborating. Ini mampu mengubah konflik menjadi hal positif. Caranya yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati tujuan bersama. Ketiga, strategi manajemen konflik selanjutnya adalah kompromi, di mana proses penyelesaian konflik ini dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi. Ketika masing-masing pihak yang terlibat dapat menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak, sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 4. Strategi menghindar atau avoiding.
Di dalam manajemen konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari potensi konflik di sini. Seseorang dituntut harus memiliki daya analisis yang tajam terhadap dinamika organisasi dan tim. Selain itu, seseorang juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi adanya berbagai hal yang dapat menjurus ke konflik antar anggota tim sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat sebelum terlanjur terjadi sebuah konflik. Yang kelima, ada akomodatif atau accommodating. Di dalam melaksanakan manajemen konflik ini adalah Anda sebagai pihak ketiga yang diharap dapat menjadi pengaruh terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Namun, jika Anda bertindak sebagai pembuat keputusan dengan adanya solusi yang tepat, strategi ini sangat bisa digunakan untuk menguntungkan salah satu pihak atau semua pihak secara adil. Penyebab terjadinya konflik antar budaya dikarenakan berbedanya cara berpikir dan pandangan antar individu. Kesimpulan dari materi manajemen konflik lintas budaya adalah sebagai berikut. Pentingnya pemahaman budaya untuk mengelola konflik yang muncul dalam konteks lintas budaya. Pentingnya bagi individu dan organisasi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya mereka sendiri dan budaya orang lain. Pemahaman ini meliputi keyakinan, nilai, norma, dan praktik-praktik budaya yang berbeda. Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya di antara individu dan kelompok dari budaya yang berbeda dapat membantu mengurangi kemungkinan timbulnya konflik. Menggunakan pendekatan kolaboratif dalam membangun hubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama adalah strategi yang efektif dalam menjalankan konflik lintas budaya. Menghormati perbedaan budaya dan mempraktikkan toleransi adalah aspek penting dalam manajemen konflik lintas budaya. Menghormati keberagaman dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan kesetaraan dan membantu mencegah konflik yang tidak perlu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan strategi yang tepat dalam manajemen konflik lintas budaya, individu dan organisasi dapat mencapai pemahaman yang lebih baik, mengurangi konflik yang tidak perlu, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara budaya-budaya yang berbeda. Definisi teamwork. Teamwork bisa diartikan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan. Filosofi teamwork, saya mengerjakan apa yang Anda tidak bisa dan Anda mengerjakan apa yang saya tidak bisa. Inilah yang dimaksudkan dengan kerja tim. Beban dibagi untuk satu tujuan bersama. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari teamwork. Jangan pernah mengabaikan pengertian dan dukungan ini. Meskipun terjadi perselisihan antara pribadi, namun dalam tim harus segera menyingkirkan terlebih dahulu. Bila tidak, kehidupan dalam tim jelas terganggu. Bahkan dalam satu tim bisa jadi berasal dari latar belakang divisi yang berbeda, yang terkadang menyimpan pula perselisihan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kebersamaan sebagai anggota tim atas segalanya. Teamwork merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif satu pendekatan yang mapan. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota kelompok juga merupakan nilai tambah yang membuat teamwork lebih menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang cerdas sekalipun. Hal berharga yang didapat dari teamwork yaitu great greeting. Dengan great greeting terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama, eye contact, yang dapat menimbulkan energi untuk bekerja sama seperti memiliki kedekatan antar anggota sehingga akan lebih nyaman. Yang kedua, smile, yang dapat mencairkan suasana sehingga dapat membuat antara anggota mempunyai mood yang baik. Yang ketiga, handshaking, dapat menunjukkan sikap rendah hati sehingga tidak ada rasa atasan dan bawahan. Yang keempat, semangat pagi, untuk menjaga semangat tiap anggota agar tetap dapat bekerja dan mengeluarkan kemampuan secara maksimal. Dengan diaplikasikannya great greeting, diharapkan
dalam sebuah teamwork akan terjalin suatu ikatan. Dengan diaplikasikannya grid gritting diharapkan dalam sebuah teamwork akan terjalin satu hubungan ikatan agar dalam bekerja sama dapat berjalan lancar dan setiap anggota dapat mengeluarkan kemampuan maksimalnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Prinsip dalam teamwork, kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi. Kesimpulan teamwork merupakan serangkaian nilai, sikap, dan perilaku dalam sebuah tim. Manfaat bekerja dalam tim yaitu untuk mengambil keputusan, merundingkan, dan bernegosiasi. Tujuan bekerja dalam tim agar anggota memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara efisiensi dan efektif. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang dikoordinasi dalam menghasil suatu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal yang didapat dari teamwork yaitu grid greeting yang terdiri dari eye contact, smile, hand shaking, dan semangat pagi yang dapat meningkatkan kedekatan antar anggota tim. Prinsip yang harus dipegang yaitu yang kuat menguatkan, yang lemah dikuatkan. Prinsip tersebut harus dipegang oleh masing-masing anggota dengan maksud agar semua anggota dapat terangkul menjadi satu, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta dapat memberi solusi bagi suatu permasalahan. Membangun sebuah tim yang efektif yaitu dengan menjadikan apa yang dikerjakan bernilai, meningkatkan kompetensi tim, bersinergi menyelesaikan konflik dan manajemen yang baik, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tanpa mengurai suatu dengan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.